semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang proses paling penting dan paling awal dalam proses pembelian, yaitu receiving and analyzing requisition, atau dalam bahasa Indonesianya adalah menerima dan menganalisis permintaan pembelian. Nah, langkah ini jadi titik awal dari semua aktivitas purchasing atau pengadaan. Yuk kita bahas lebih dalam tentang materi ini. Nah, sebelum kita bicara soal menganalisis, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu requisition. Purchase requisition atau permintaan pembelian adalah suatu dokumen internal yang dibuat oleh suatu departemen ataupun unit kerja dalam sebuah organisasi untuk meminta pembelian barang atau jasa tertentu. Contohnya, bagian gudang perlu 100 kardus untuk pengemasan. Jadi, mereka akan membuat dokumen permintaan pembelian dan mengirimkan ke bagian purchasing. Dokumen ini biasanya mencantumkan barang atau jasa yang dibutuhkan, jumlah, spesifikasi, tanggal dibutuhkan, dan juga alasan atau urgensi permintaan. Permintaan pembelian artinya menerima permintaan tersebut dari departemen peminta, biasanya diterima oleh tim purchasing atau procurement. Prosesnya bisa manual, pakai form kertas, atau digital melalui sistem ERP seperti SAP. Saat permintaan diterima, tugas tim purchasing adalah memverifikasi. Yang pertama, apakah permintaan sesuai dengan kebutuhan operasional? Yang kedua, apakah sudah lengkap dan jelas? Yang ketiga, apakah sudah ada otorisasi dari atasan atau supervisor? Jika dokumen kurang jelas atau belum disetujui, tim purchasing akan mengembalikan untuk revisi. Nah, setelah dokumen diterima dan valid, tahap selanjutnya adalah tahap analisis. Kira-kira apa aja sih yang perlu dianalisis? Yang pertama adalah kelayakan pembelian. Apakah benar-benar barang perlu dibeli? Kemudian, apakah barangnya tersedia di gudang? Dan yang kedua adalah anggaran. Apakah ada dana tersedia dalam anggaran perusahaan? Yang ketiga, spesifikasi barang atau jasa. Apakah spesifikasinya jelas dan memungkinkan dicari dari supplier? Yang keempat adalah waktu kebutuhan. Apakah barangnya dibutuhkan segera atau bisa dijadwalkan untuk pembelian rutin? Dan yang kelima adalah potensi konsolidasi, yaitu bisa nggak pengadaan ini digabung dengan permintaan dari divisi lain untuk efisiensi. Contohnya, jika bagian IT meminta beli printer, tapi ternyata gudang masih punya stok, maka pembelian bisa dibatalkan. Hemat kan? Nah, kenapa tahap receiving and analyzing requisition itu penting? Karena untuk mencegah pembelian tidak perlu, menjamin efisiensi dan juga transparansi, menghindari pemborosan anggaran, serta memastikan semua permintaan sesuai dengan prosedur. Tahapan ini juga penting supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pembelian. Semua permintaan harus melalui proses ini sebelum masuk ke tahapan berikutnya, yaitu pemilihan supplier. Jadi, itu dia pembahasan tentang receiving and analyzing requisition dalam proses pembelian. Kalau langkah ini dilakukan dengan baik, maka proses procurement akan berjalan lebih lancar, tepat waktu, dan hemat biaya. Terima kasih telah menyimak video dari kami.